Saya adalah seorang yang sama sekali tidak bisa bicara. Bahkan kakak-kakak saya bilang saya ini bisu. Shalom, nama saya Santi Novata. Setiap orang lahir di dunia ini tentunya Tuhan punya rencana untuk orang tersebut, dan saya percaya hal itu. Semua kita lahir ke dunia bukan tanpa perencanaan atau tidak disengaja. Tuhan punya rencana yang indah untuk masing-masing kita. Itu saya percaya karena pengalaman saya dari kecil, saya adalah seorang yang sama sekali tidak bisa bicara. Bahkan kakak-kakak saya bilang saya ini bisu. Saya tidak tahu bagaimana ketika saya bertemu orang, saya seringkali tidak tahu saya harus bicara apa. Nah, ketika saya di bangku sekolah, ada satu kali dalam hidup saya pengalaman yang saya tidak pernah akan lupakan adalah ketika saya disuruh menjadi guru sekolah sahabat di kelas dewasa. Terus terang hal itu begitu berat untuk saya. Tapi saya punya prinsip dalam hidup untuk saya tidak pernah menolak apapun permintaan untuk berbicara, berkhotbah atau apapun yang diberikan kepada saya. Saya tidak mau menolak walaupun saya tahu saya tidak memiliki kemampuan. Lalu ketika saya diminta untuk menjadi guru sekolah sahabat dewasa itu, disitulah saya pertama kali bergumul dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak dapat bicara, saya katakan. Bagaimana saya mau mengajar? Tapi ketika saya berdoa, saya berlutut, lalu ketika saya membuka Alkitab, saya mendapatkan ayat dalam Alkitab. Kata-kata yang saya sangat ingat di sini adalah, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat itu begitu membekas di diri saya sehingga dengan segala daya saya coba, saya mulai waktu itu saya mengajar. Dan di kelas sekolah sahabat itu saya ingat adalah yang membuat saya takut adalah di situ ada guru agama saya. Itulah kali pertama saya harus mengajar sekolah sahabat di hadapan guru agama saya yang terkenal strict gitu ya. Jadi wah, saya punya jantung berdebar luar biasa. Tapi saya berdoa dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memampukan saya. Ketika saya mulai mengajar, ya ternyata kata-kata itu seperti keluar begitu saja dari mulut saya, dan saya melihat guru saya mengangguk-anggukan kepala ketika saya mengajar. Itu adalah satu kepuasan tersendiri untuk saya dan membuat saya bahagia sekali saat itu. Dan dalam banyak kesempatan, suami saya selalu menyuruh saya ambil bagian ini, ambil bagian ini. Hampir selalu awalnya, hampir selalu semua saya tolak. Mama bagian berdoa tidak, kalau boleh orang lain dulu. Mama khotbah orang lain dulu, saya bilang. Tapi lama-kelamaan suami saya bilang, Mama harus mencoba menggunakan apa yang Mama punya. Jangan simpan talenta atau apapun itu, coba saja, mau bisa atau tidak coba saja. Akhirnya saya coba dan sampai saat ini saya bukan seorang pengkhotbah yang hebat, tapi paling tidak di jemaat saya atau di mana saja suami saya bertugas, saya siap untuk menggantikan dia untuk apapun itu, untuk berkhotbah kah, untuk memimpin pelajaran sekolah sahabat atau apapun. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Ketika saya tidak mampu bicara, ketika saya rasa saya tidak sanggup, saya hanya berdoa dan Tuhan memampukan saya untuk melakukan hal yang saya pikir tidak mungkin saya lakukan. Jangan takut, coba saja apapun yang dipercayakan kepada kita. Jangan pernah menolak karena kesempatan tidak datang dua kali.